Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Kurniawan, NPM 19004. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi yaitu kepemimpinan dalam keperawatan. Yang pertama itu ada pembahasan tentang poin A, teori kepemimpinan, kemudian poin B ada prinsip dasar kepemimpinan, dan yang poin C ada pengertian kepemimpinan dalam perawatan manajemen. Kemudian kedua ada gaya kepemimpinan, dan yang ketiga ada penerapan teori dan prinsip perawatan di rumah sakit. Poin pertama yang A-nya itu yaitu tentang teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan yang pertama itu ada teori kepemimpinan situasional Hershey Blanchard, di mana model kepemimpinan ini sangat didukung oleh peran profesional pengembangan bisnis. Model ini disebut teori kepemimpinan situasional. Teori kepemimpinan situasional ini berfokus pada pengikut dan kedewasaan mereka. Pemimpin harus secara akurat atau intuitif menilai kematangan pengikut mereka dan menggunakan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan level mereka. Motivasi mendefinisikan sebagai kemampuan dan motivasi orang atau pengikutnya untuk mengambil tanggung jawab untuk mengarahkan tindakan mereka. Nah, kemudian ada teori atribusi kepemimpinan. Teori ini mengemukakan bahwa kepemimpinan semata-mata suatu atribusi yang dibuat orang mengenai individu-individu lain. Kemudian ada yang ketiga, teori kepemimpinan karismatik. Teori kepemimpinan karismatik ini merupakan perluasan dari teori atribusi. Teori ini berpendapat bahwa pengikut menunjukkan kepemimpinan yang heroik atau abnormal ketika mereka mengamati perilaku tertentu. Tujuan utama dari penelitian kepemimpinan karismatik adalah untuk mengidentifikasi perilaku yang membedakan pemimpin karismatik dan tidak seperti biasanya. Kepemimpinan karismatik ini kemudian kemudian yang B prinsip dasar kepemimpinan. Kemudian yang B adalah prinsip dasar kepemimpinan. Prinsip dasar kepemimpinan merupakan keberhasilan dari manajemen keperawatan dalam mengelola suatu organisasi keperawatan dapat dicapai melalui upaya penerapan prinsip-prinsip manajemen keperawatan. Prinsip manajemen keperawatan itu yaitu yang pertama itu ada prinsip perawatan seyogyanya berlandasan perencanaan. Kemudian yang kedua ada manajemen keperawatan dilaksanakan melalui penggunaan waktu yang efektif. Kemudian yang ketiga manajemen keperawatan akan melibatkan pengambilan keputusan. Yang keempat memenuhi kebutuhan asuhan keperawatan pasien. Yang kelima manajemen perawatan harus terorganisir. 6 pengarahan merupakan elemen kegiatan manajemen keperawatan. Ketujuh ada divisi keperawatan yang baik. Kedelapan ada manajemen keperawatan menggunakan komunikasi yang efektif. Yang ke-9 pengembangan staf atau karyawan. Dan yang ke-10 ada pengendalian merupakan elemen manajemen keperawatan menurut Pujianto dan Wurianto. Kemudian yang C-nya pengertian kepemimpinan dalam keperawatan manajemen. Kepemimpinan dalam keperawatan manajemen merupakan penerapan pengaruh dan bimbingan yang ditujukan kepada semua staf perawatan untuk menciptakan kepercayaan dan ketaatan sehingga timbul kesediaan melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien.
Kemudian nomor 2 itu ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah, eee, suatu cara yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku orang lain. Dari gaya ini dapat diambil manfaatnya untuk dipergunakan sebagai pemimpin dalam memimpin bawahan atau para pengikutnya. Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang dipergunakan oleh seseorang pemimpin pada saat ini mencoba mempengaruhi perilaku orang lain atau bawahannya. Eee, Menurut para ahli, terdapat beberapa gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan dalam suatu organisasi. Antara lain, yang pertama yang pertama itu, menurut menurut Harsey dan Blanchard, membedakan gaya kepemimpinan di mana ada 4 gaya kepemimpinan. Dari 4 gaya kepemimpinan tersebut memiliki ciri-ciri tiap gaya kepemimpinan, yaitu pertama ada instruksi. Instruksi ini yaitu yaitu tinggi dan rendahnya hubungan, komunikasi, sejarah, pengambilan keputusan berada pada pemimpin, dan peran bawahan sangat minimal. Pemimpin banyak memberikan pengarahan atau instruksi yang spesifik serta mengawasi dengan ketat. Kemudian ada konsultasi. Konsultasi ini yaitu tinggi dan rendahnya hubungan, komunikasi dua arah, peran pemimpin dalam pemecahan masalah, dan pengambilan kepuasan cukup besar. Bawahan diberi kesempatan untuk memberi masukan dan menampung keluhan. Kemudian yang ketiga itu ada partisipasi. Partisipasi yaitu tinggi hubungan tapi rendahnya tugas. Pemimpin dan bawahan bersama-sama memberi gagasan dalam mengambil keputusan. Kemudian yang keempat itu ada delegasi. Delegasi yaitu rendah hubungan dan rendah juga tugas. Komunikasi dua arah, terjadi diskusi dan pendelegasian antara pemimpin dan bawahan dalam mengambil keputusan pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga itu ada penerapan teori dan prinsip kepemimpinan di rumah sakit. Mengimplementasikan kepemimpinan dalam keperawatan merupakan tanggung jawab perawat. Melalui kepemimpinan yang efektif diharapkan dapat meningkatkan mutu perawat. Untuk diperlukan suatu keterampilan kepemimpinan. Kemudian kepemimpinan efektif dievaluasikan sebagai suatu rantai yang kokoh, di mana satu dengan lainnya saling berhubungan. Menurut Krohn 1981 dalam bukunya memaparkan tentang kegiatan untuk mencapai kepemimpinan yang efektif melalui yang pertama, satu, perencanaan dan pengorganisasian. Yang kedua, membuat penegasan dan memberikan pengarahan. Yang ketiga, membuat penegasan dan memberikan pengarahan. Yang keempat, memberikan bimbingan. Yang kelima, mendorong kerjasama dan partisipasi. Yang keenam, mengkoordinasikan kegiatan. Yang ketujuh, observasi. Dan yang kedelapan, ada evaluasi hasil penampilan. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.